Saya Muhammad Yusuf. Saya perwakilan dari kelompok kacang tanah akan mempresentasikan tentang kacang tanah. Saya asal kelas saya dari kelas 11.1 ATPH. Kacang tanah mempunyai taksonomi Ginomi Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Leguminales, famili Papilionaceae, genus Arachis, dan spesies Arachis hypogea. Morfologi kacang tanah. Kacang tanah mempunyai perakaran tunggang dan cabang. Akar tunggang, akar cabang tumbuhan maksudnya jadi dia memiliki akar tunggang di tengah-tengahnya ini, dan dia bercabang-cabang atau berserabut. Ini serabut nih. Terus dia memiliki batang berukuran pendek dan berbuku-buku tegak mendatar. Jadi ini bukunya nih, garis-garis di bukunya. Daun kacang tanah berbentuk lonjong, berpasangan majemuk dan bersirip genap. Tiap helai daun terdiri atas 4 helai anak daun. Bagian bunganya kacang tanah berbentuk kupu-kupu berwarna kuning dan bertangkai panjang yang tumbuh dari ketiak daun. Buah kacang tanah berbentuk polong-polong. Kacang tanah berbentuk keras, berwarna putih kecoklatan, berisi 1-4 biji. Biji kacang tanah berbentuk bulat, agak lonjong, terbungkus kulit biji yang tipis. Untuk membudidayakannya, kita harus lakukan persiapan lahan. Persiapan lahan kacang tanah yang dibudidayakan di tagelan atau di lahan sawah. Yang penting tanah tersebut dapat mengalirkan air sehingga air tersebut tidak menggenang. Kita ambil contoh pengolahan lahan di tagelan. 1, yaitu survei lahan. Kita ambil contoh lahan 800 meter. Pengolahan lahan. Yang pertama ada sanitasi. Sanitasi adalah pembersihan lahan. Ada juga penggemburan. Penggemburan yaitu membalikan tanah agar unsur hara yang di bawah dapat naik ke atas. Terus yang ketiga ada pembuatan bedengan. Ukuran bedengan yaitu 10 meter kali 2 meter dan tingginya 2 cm dengan ukuran lahan 800 cm dan pembuatan bedengan 10 meter kali 2 meter. Maka 800 meter dibagi 10 meter kali 2 meter sama dengan 800 meter, maka didapat bedengan tersebut 800 meter dibagi 20 meter, maka didapat bedengan tersebut 40 meter. Dan sudah termasuk lahan efektif. Persiapan bahan tanam. Benih digunakan adalah benih yang unggul dan berkualitas, berasal dari tanaman yang sehat, bebas dari hama dan penyakit. Kualitas bijinya mempunyai hasil tinggi dan berumur ganja. Benih kacang tanah yang sehat biasanya berwarna coklat kehitaman. Perlakuan khusus benih. Setelah memilih benih yang berkualitas baik, lakukan perendaman sebelum ditanam. Rendam di dalam POC-GDM. POC-GDM ini adalah pupuk organik cair, dan GDM ini adalah merek pabrik, selama 3-5 jam dengan dosis 1 liter pupuk POC dengan 2 liter air hangat. Tujuannya untuk pencegahan penyakit tular benih yang mempercepat proses perkecambahan dan mempercepat proses perkecambahan. Terus syarat tumbuhnya. Syarat tumbuh tanaman kacang tanah yaitu di suhu 23 sampai 27 derajat Celcius.
ketinggiannya 0 sampai 500 mdpl, curah hujannya 800 sampai 1300 mm per tahun. Kelembaban udaranya yaitu 65 sampai 75%. Tekstur tanah yaitu pasir dan lempung berdebu, yaitu biasanya terdapat dalam tanah andosol, regosol, dan latosol. pH-nya 6 sampai 7. Untuk penanaman yaitu persiapan lahan, pemupukan dasar dengan menggunakan pupuk kandang dengan dosis 10 ton per hektar, dan luas lahan efektifnya yaitu 800 meter, membutuhkan pupuk kandang yaitu 800 karung atau 800 kilo ya. Kita dapat 800 kilo. Terus kita buat lubang tanam sedalam 3 cm dan jarak tanam yaitu 40 kali 20 cm. Masukkan benih dalam satu lubang yaitu 1-2 dan tutup kembali tanah. Dalam pemeliharaan kita lakukan penyiraman, lakukan penyiangan, pemupukan susulan. Pemupukan susulan ini pada saat pertama kali yaitu berumur 7 sampai 10. Direkomendasikan dengan menggunakan pupuk Korea 40 kilo per hektar dan SP36 75 kilo per hektar, KCL 5 kilo per hektar, dan aplikasikan sendiri. Untuk penilaian hamanya yaitu hama yang biasanya menyerang kacang tanah yaitu yang pertama urat atau embuk. Biasanya ini menyerang pada bagian bawah atau bagian buah kacang tanah. Yang kedua ada ulat gerayak. Ulat gerayak ini menyerang daun. Untuk penyakitnya yaitu ada penyakit busuk batang. Penyakit busuk batang ini biasanya disebabkan oleh jamur, dan ada bercak daun. Bercak daun ini disebabkan oleh virus. Panen. Kacang tanah dipanen pada umur 9 hari setelah tanam, dengan ciri-ciri batang mulai mekeras, daun menguning dan rontok, polong berwarna coklat kehitaman, dan sudah terisi penuh. Bila dipegang, polongnya tidak terasa keras. Panen harus dilakukan secara serentak. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.